Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadianti Syafitri, NPM 2051040232 dari kelas E Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi, yaitu menghafalkan surat Al-Hasyr ayat 8 beserta arti dan penjelasan tafsirnya yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ferliansyah Zais. Langsung saja saya akan memulainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin allazi ukhrizu min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanahu wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Yang artinya, juga bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian ada penjelasan tafsirnya, yaitu harta faih yang Allah berikan kepada Rasulullah ini juga diberikan kepada orang-orang muhajirin yang miskin, yang dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah untuk keluar meninggalkan harta dan rumah mereka demi mencari karunia Allah berupa rezeki di dunia dan ridhonya di akhirat. Menolong Allah dan Rasul-Nya dari berhijrah di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar, yang membenarkan ucapan mereka dengan perbuatan mereka, dan sebagian dari harta mereka disalurkan untuk orang-orang fakir yang berhijrah di jalan Allah, yang dipaksa untuk meninggalkan harta dan anak-anak mereka karena mengharapkan Allah memberikan karunia kepada mereka berupa rezeki di dunia dan keridhaan di akhirat. Mereka menolong Allah dan menolong Rasul-Nya dengan berhijrah di jalan Allah. Orang-orang yang mempunyai kriteria yang mempunyai semacam itu adalah orang-orang yang benar-benar mendalami imannya. Selain disalurkan sebagaimana disebutkan pada ayat di atas, fa'i juga disalurkan untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yaitu anak-anak yatim dan para duafa yang berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Selain itu, fa'i juga diberikan kepada orang-orang yang terusir dari kampung halamannya di Mekah karena beriman dan berhijrah bersama Nabi, dan fa'i diberikan juga kepada muhajirin yang terpaksa harus meninggalkan harta bendanya di Mekah karena hijrah bersama Rasulullah ke Madinah demi mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, mengharumkan Islam dan kaum muslim, dan demi menolong agama Allah agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan ini, dan demi menolong Rasul-Nya dalam menunaikan misi kerasulan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan berhijrah bersama Rasulullah demi mengharumkan agama Allah dan Rasul-Nya. Lalu selanjutnya ada surat Az-Zariyat ayat 19 beserta arti dan penjelasan tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Penjelasan tafsirnya yaitu, pada harta mereka terdapat hak wajib dan sunnah untuk orang-orang yang membutuhkan, yang meminta kepada orang-orang, dan orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak meminta-minta karena malu. Dan di dalam harta mereka terdapat hak atau jatah mereka berdema dengannya bagi orang yang meminta dan bagi orang yang tidak meminta dari siapa saja yang terhalang rezekinya karena sebab apapun. Di dalam harta mereka ada bagian untuk orang fakir yang
tidak memiliki apapun, dan orang lemah yang tidak mampu melakukan usaha apapun, atau orang fakir yang lemah. Allah kemudian menjelaskan sesuatu yang nampak dari kebaikan mereka. Allah mengabarkan bahwa mereka sedikit tidur di malam hari untuk tahajud. Mereka juga memperbanyak berzikir, doa, dan memohon ampun ketika mereka sahur. Dan mereka juga mewajibkan atas diri-diri mereka untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, yang meminta-minta kepada manusia, dan bagi mereka yang malu untuk meminta, mereka melakukan ini semua karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah untuk orang miskin yang meminta bantuan dari orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain. Allah adalah pencipta alam semesta. Tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya terdapat di seluruh penjuru langit. Dan selain itu di bumi juga terdapat tanda-tanda kebesarannya. Namun semua itu hanya dapat dipahami bagi orang-orang yang yakin, dan di samping itu sesungguhnya keagungan Allah juga banyak ditemukan pada dirimu sendiri. Sesudah dipahami semua tanda-tanda itu, maka apakah kamu tetap lalai dan tidak memperhatikan semua yang dapat disaksikan itu? Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya meminta maaf dan kepada Allah saya meminta ampun. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.